Kalau diskusi itu bisa dibilang inilah ya, kayak kegiatan sehari-hari lah mungkin ya. Lumayan sering saya berdiskusi, terutama soal sepak bola ya. Jadi memang kalau mungkin saya tarik sedikit ke belakang gitu ya. Jadi memang apakah ada pressure atau enggak? Sebenarnya enggak gitu ya. Karena memang dari diri saya sendiri juga dari kecil itu sudah terlibat dalam satu apa ya, bisa dibilang satu siklus kali ya, dalam satu perkumpulan gitu, di mana saya cukup nyaman dengan olahraga ini. Gitu. Jadi memang dari kecil tuh saya suka dibawa ke stadion sama ayah gitu ya. Saya suka nunggu duduk, saya suka diskusi-diskusi, sampai akhirnya itu udah mulai agak besar, saya suka dikasih apa namanya, dulu masih zamannya video ya, beta sama VHS tuh, rekaman gol-gol Liga Inggris misalnya gitu kan, gol-gol Liga Italia gitu misalnya, dan itu apa ya, sudah menjadi sesuatu yang saya senang dari kecil gitu kan. Nah kebetulan memang pada saat itu saya juga baru apa ya, baru lumayan itu pas sudah lumayan besar, saya sekitar SMP itu baru mulai agak sedikit searching gitu kan, background kenapa sih ternyata ya, baru tahu juga gitu kan, ternyata dulu dia bekas pemain nasional dan lumayan terkenal dan lain-lain lah. Bahkan ketika dia memutuskan untuk apa namanya, memutuskan dia untuk sekolah pun, untuk berhenti dan dia sekolah di Amerika itu juga dia mendapatkan gelar Hall of Fame untuk soccer di negara bagian New York gitu. Dan itu memang sesuatu yang mungkin orang juga nggak banyak dengar mengenai prestasi beliau setelah apa dia memutuskan untuk sekolah. Dan itu juga merupakan sesuatu yang menurut saya jadi kebanggaan juga ya, yang orang selama ini mungkin kurang terinformasi. Dan memang setelah itu dia kembali ke sini menjadi manajer dan ternyata juga punya track record yang cukup baik. Kemudian tidak lama dia sempat menjadi ketua harian juga di PSSI, terus juga terakhir sampai ke apa ya, sempat menjadi exco juga, eksekutif komite. Nah jadi memang overall semua ilmu yang saya dapatkan ataupun yang saya ketahui soal sepak bola itu mungkin sumbernya dari satu orang ya, Mas Estu ya, memang dari beliau ini gitu. Bahkan sampai sekarang pun masih saya juga lumayan aktif juga ikut terlibat. Jadi tuh ada perkumpulan pemain timnas di era dia lah ya, yang masih suka ketemuan tuh. Nah itu tuh saya suka ikut tuh nganterin dia. Kadang-kadang kan mungkin nyupir juga udah susah gitu ya, saya temenin dia tuh. Wah itu kalau ngomongin sepak bola tuh masih kayak apa ya, masih kayak anak muda aja kalau kita nongkrong bisa berjam-jam gitu ya. Nah jadi memang dari situlah saya juga banyak dari mendengar, banyak ngobrol, banyak sharing juga sama ayah, sama teman-teman dan teman-teman bekas pemain timnas juga. Ya akhirnya saya juga mulai sedikit belajar lah mengenai manajemen sepak bola dan lain-lain gitu. Nah jadi memang kalau ditanya ada pressure atau enggak, ya saya bisa dibilang saya memang saya bisa menjawab tidak ada pressure gitu ya, karena memang saya sudah terlahir sebagai anak beliau, jadi memang ya itu apa adanya gitu kan. Nah tapi kalau ditanya apakah dia juga suka memberikan input, itu selalu, dan saya memang sangat menghargai juga input-input, bahkan kita bisa berbicara segala aspek dari sepak bola ya, dari mulai apa namanya pelatihan, tim kepelatihan, cara training, sampai kepada grassroots, itu pun saya pasti banyak diskusi sama dia. Jadi dulu saya SMP tuh di Jakarta, di daerah Cipete di Aliklas, kemudian apa namanya SMA-nya itu di Jakarta Selatan juga di 82, terus saya sempat kuliah di sana gitu. Cuman memang saya tidak pernah apa ya, dibilang terlalu menggeluti sepak bola secara serius gitu ya. Artinya dari kecil saya suka main bola, dari SD saya suka main bola, SMP, SMA. Cuman memang mungkin apa ya? Mungkin pada saat itu juga ada semacam stigma bahwa memang saat itu sepak bola itu belum bisa dijadikan sebagai
penghidupan kali ya, seperti sekarang gitu kan. Kalau kita lihat secara ekosistem maupun secara komersil saat ini hanya ada beberapa cabang olahraga yang menurut saya bisa dijadikan sebagai penghidupan. Selain sepak bola mungkin seperti badminton misalnya ya, yang memang sudah sudah berkembang dan sudah memasuki ada aspek komersialnya juga gitu, di mana suatu pemain itu bisa memberikan penghidupan lah bagi si pemain. Cuman pada saat dulu tuh memang belum ada seperti sekarang nih Mas Estu. Jadi ya suka nggak suka dari sisi orang tua gitu ya, dari ayah maupun ibu saya juga tidak pernah yang mengharuskan saya sekolah sepak bola gitu. Jadi memang agak dijaga juga gitu Mas Estu. Ya karena itu ya, karena mungkin kita lihat juga masih banyak sekali pemain-pemain bekas timnas yang memang secara penghidupannya itu masih kurang layak lah ya, walaupun saya tahu itu ada program-program dari KONI gitu yang punya biaya untuk pemain-pemain yang berprestasi misalnya ya. Tapi memang semuanya tuh tidak seberuntung seperti ayah lah boleh dibilang, karena memang beliau waktu itu sekolah juga karena ada kakaknya yang memang bekerja di kedutaan besar di Amerika dan beliau ditarik gitu. Dan sampai detik ini pun beliau selalu bilang, mungkin Mas itu juga pernah interview ayah kan ya, keputusan sekolah itu merupakan salah satu keputusan yang dia sangat yang berat, dan dia is very 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 grateful that he did that gitu ya, karena memang dia pensiun di usia yang masih bisa dibilang muda, bahkan masih peak-peaknya gitu, dia memutuskan untuk sekolah. Tapi itu sesuatu yang memang ternyata hasilnya tuh jauh lebih baik daripada yang diharapkan gitu Mas Estu. Jadi jadi makanya saya juga, dia mungkin bisa melihat angle itu di mana edukasi ini mungkin lebih penting gitu ya, makanya itu yang selalu dia kedepankan ke saya juga gitu. Dan alhasil memang jadinya sepak bola itu buat saya hanya sekedar hobi yang memang saya suka dari kecil. Saya main dari kecil di lapangan futsal dan sebagainya, cuma memang tidak pernah saya diplot untuk serius untuk menjadi seorang pemain profesional, kurang lebih begitulah. Oke, jadi memang kalau Mas Estu mungkin tahu sejarahnya juga, ini kan klub baru ya. Di 2019 kita memang ambil license dari Bogor FC, dan kita mungkin baru berkecimpung ini selama 3 tahun atau bahkan 2 tahun, karena memang yang tahun lalu itu sempat tidak ada kompetisi karena adanya COVID ya. Jadi memang kita ini klub baru. Nah, sebagai klub baru tentu saya juga memiliki target jangka pendek dan jangka panjang ya ke depannya ya. Dan tentunya saya juga punya beberapa program yang menjadi program-program unggulan lah ya. Kalau ditanya soal jangka pendek atau jangka panjang, mungkin saya bicara yang jangka pendek itu terlebih dahulu. Mungkin untuk jangka pendek, semua tim di Liga 2 itu mungkin punya tujuan yang sama, yaitu ingin masuk ke Liga 1 tentunya ya. Namun memang caranya juga tidak mudah, dan saya juga sangat meyakini ini juga tidak bisa instan. Ini butuh suatu proses yang berkesinambungan lah ya. Karena ya itu ya, mungkin kita secara klub sepak bola ini we don't have the luxury, atau kita tidak punya keuntungan seperti beberapa klub baru gitu ya, yang mana mereka didukung dengan sumber dana yang cukup kuat gitu, kayak misal dari Solo ataupun dari Rans gitu misalnya ya. Kita sangat paham dengan segala kondisi kita dan segala keterbatasan kita harus membangun suatu sistem yang kuat buat ke depannya. Nah itulah makanya kita juga punya jangka panjang, yaitu dengan yang pertama adalah lebih kepada pengembangan daripada fanbase itu sendiri. Jadi memang kita sebagai klub baru ini secara fanbase ini masih perlu untuk ditingkatkan Mas Estu. Kita masih kita tahu Sulut sebagai kota itu sebagai provinsi itu banyak juga melahirkan beberapa pemain-pemain nasional ya, seperti ada Jendri Pitoy, ada Francis Wewengkang, ada Firman Utina misalnya. Jadi memang secara culture-nya itu sudah punya sejarah.
Nah, saya ingin lebih mengedepankan lagi kita punya dari Sulut itu punya bibit-bibit yang bisa di apa ya dibina, dikelola untuk kedepannya itu bisa memperkuat tim kita. Jadi memang kedepannya saya juga punya kuota-kuota misalnya ini dari Sulut Akademi harus sekian orang misalnya yang lolos ke tim utama misalnya. Nah dari situ dari pengembangan fanbase itu kita mencoba juga yang kedua adalah untuk pengembangan yang namanya Sulut United Football Academy atau kita singkatnya SUFA. Nah, SUFA ini baru berjalan itu di bulan Juli 2021 kemarin. Nah, kita baru launching memang dengan segala keterbatasan terutama dari sisi infrastruktur karena memang tidak banyak tersedia lapangan di Kota Manado. Kita juga masih menggunakan Stadion Kelabat yang mana milik Pemprov, tapi memang kita tidak bisa gunakan semau kita juga, pasti mereka juga harus izin dan lain-lain. Makanya kita paling tidak kita mulai dulu aja untuk bisa meningkatkan brand exposure daripada Sulut itu sendiri. Yang kedua untuk meningkatkan minatnya dulu, orang untuk coba lebih excited lagi dengan kehadiran kita. Makanya kemarin dengan kelolosan kita di Liga 2 kemarin lolos 8 besar itu lumayan mengangkat euforia dari masyarakat Sulut nih Mas Estu gitu kan. Nah, saya pikir momentumnya arahnya sudah benar nih gitu. Tinggal kita mulai pelan-pelan perbaiki dari sisi infrastrukturnya. Yang kedua, saya juga ingin meningkatkan dari sisi kepelatihan. Jadi memang saya tahu di daerah-daerah itu masih sangat terbatas, terutama terkait dengan adanya SDM kepelatihan yang memiliki lisensi pelatih yang kami inginkan gitu ya. Artinya kalau memang memungkinkan kita mau lisensi untuk yang youth academy-nya juga harus A atau B misalnya gitu. Cuman kita tahu karena memang belum banyak, jadi kita coba kembangkan juga secara dari internal kita sendiri. Gitu kayak misalnya ada program-program saat ini tuh kita ada beberapa pemain yang memang asli Sulut kayak misalnya Dirga Lasut gitu ya, yang dia juga sudah namanya cukup bagus. Kita juga bantu dia untuk terus dapatkan lisensi kepelatihan supaya nanti juga dia bisa bertindak sebagai brand ambassador kita untuk juga lebih meningkatkan minat sepak bola di Sulut gitu. Nah, jadi memang baru di Kota Manado saat ini kita mungkin akan mengembangkan lebih banyak lagi ke Tomohon misalnya di lingkungan sekitar, kemudian nanti mungkin sampai ke Kota Mobagu, mungkin ke Bitung, ke Bolang Mongondo dan sebagainya. Jadi memang ini again bukan sesuatu yang bisa kita lakukan secara instan. Ini memang harus dilakukan secara perlahan-lahan. Kita tahu ini butuh proses, tapi paling tidak kita mulai dari diri kita sendiri lah. Gitu. Kita paham, kita sudah punya media udah punya alatnya nih, kita udah punya mediumnya yaitu Sulut United. Paling tidak tuh orang tua tuh bisa lebih ada end game-nya gitu ya. Oh, kalau Sulut berlaga di Liga 2, Liga Profesional, mungkin anak gua kalau sudah selama ini main di SSB mungkin punya tujuan akhir yaitu bermain secara profesional misalnya gitu Mas Estu. Jadi paling nggak kita memprovide dari sisi itunya. Nah, yang terakhir adalah kita mau mencoba membangun kompetisi yang berkelanjutan sifatnya. Kenapa? Karena memang saya juga kebetulan punya pengalaman di Indonesia Junior Soccer League saat ini atau IJSL. Itu suatu kompetisi usia muda dari U10 dan U12 yang sudah berjalan selama 10 tahun. Dan dengan konsep ini konsep kompetisi. Artinya apa? Artinya ini akan terus-menerus berlangsung ya. Bukan yang sifatnya turnamen, di mana hanya kita tahun mungkin hanya sekali atau 2 kali gitu ya. Ini kita membuat suatu kompetisi. Artinya setiap tahun itu pasti ada gitu. Jadi kita tahu sekarang dan saya sangat memahami kondisi ekosistem usia muda saat ini memang belum menjadi fokus daripada PSSI kalau boleh jujur gitu kan. Jadi tidak ada satu kita yang saya bilang adalah keberlanjutan gitu. Kenapa? Karena memang
seharusnya itu dibentuk dari pembentukan usia muda U8, U10, U12, U14 dan seterusnya gitu kan. Sekarang kita lihat untuk kelompok umur usia 8 itu belum ada satu penyelenggara yang bisa menyelenggarakan secara rutin setiap tahun, dan kita sedang mencoba ke arah situ. Untuk U10 ada beberapa, cuman kita juga salah satu yang menyelenggarakan secara konstan selama 10 tahun terakhir, U10, U12. U14 itu ada Liga Kompas Gramedia misalnya, kalau Mas itu mungkin aware juga ya. Nah setelah itu U16 itu dulu ada, 15 itu dulu ada Liga Danon, sekarang udah nggak ada kayaknya. U16 itu dulu harusnya Pertamina, terus baru masuk untuk EPA-nya gitu kan, Elite Premier Academy misalnya. Nah ini sekarang masih banyak gap di antara kelompok usia ini yang menyebabkan tidak adanya keberlangsungan gitu. Nah ini yang menurut saya juga perlu diadres ke depannya. Nah makanya saya juga kepengen saya membuat satu sistem yang mirip lah dengan IJSL ini yang saya ingin terapkan di Sulut, yaitu dengan kedepannya kita akan punya suatu kompetisi yang berkelanjutan dimulai dari U10 dan U12. Mudah-mudahan nanti untuk Elite Pro Akademinya juga saat ini masih sedang dikembangkan, karena secara peraturan itu memang belum diharuskan buat Liga 2 punya EPA, Mas Estu. Kalau Liga 1 harusnya sudah wajib kalau nggak salah ya untuk ada Elite Pro Academy. Nah, kita udah mempersiapkan diri nih buat kita juga punya EPA gitu. Nah, jadi kalau melihat arahnya nih ke situlah kurang lebih Mas Estu. Jadi kita punya jangka pendeknya itu lebih terkait dengan tim utama yang bersaing di Liga 2 ini, dengan kita punya ekspektasi yang juga someday ini bisa naik ke Liga 1. On the other hand, kita juga punya program jangka panjang, di mana kita punya kewajiban juga terhadap stakeholders, terutama di masyarakat di Sulut ya. Kita tentunya juga mau mengembangkan ini sebagai untuk mengembangkan minat sepak bola, supaya bisa memberikan efek yang positif buat masyarakat Sulut gitu. Kita tahu sekarang mungkin anak-anak lebih fokus ke gadget misalnya gitu kan. Nah kita mau mengembangkan lagi nih supaya mengembangkan minat anak untuk mau berolahraga, selain mendapatkan manfaat kesehatan, tapi juga untuk beberapa yang mungkin berpotensi bisa menjadi atlet profesional ke depannya dengan bantuan daripada Sulut United Football Academy, dan juga kompetisi nanti ke depannya seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu Mas Yoto kalau kita bicara blueprint ya. Blueprint itu mungkin antara 3 sampai 5 tahun ke depan lah gitu. Kita sangat aware kita tidak bisa sendiri, makanya saya cukup aktif juga membangun komunikasi dengan pihak Asprof, dengan pihak Askot, Askap, kemudian juga dengan SSB yang di sekitar Manado dan sekitarnya juga kita udah mulai aktif juga Mas Estu. Dengan LIB kita terus bina juga komunikasi, ya gitulah ya. Saya pikir nggak bisa hanya kita doang, butuh effort dari beberapa stakeholders yang terkait gitu. Jadi memang ini ya, kita kalau men-set, saya juga baru join itu kan di tahun lalu ya Mas Estu, kalau Mas Estu aware juga. Nah ini memang kita dalam men-set target itu mencoba beberapa pendekatan, tapi juga kita mencoba untuk rasional juga dalam men-set target. Contoh seperti tahun lalu lah ya, tahun lalu itu sebenarnya target utama kita itu untuk lolos ke 8 besar. Itu satu dulu, yang penting kita fokus untuk membangun tim lolos 8 besar. Dan setelah kita lolos sebagai juara grup kemarin, nah ini kita punya kesempatan nih, kita coba bangun dengan memperkuat beberapa area daripada kekurangan kita yang ada kemarin, tapi memang waktu itu belum beruntung gitu lah ya. Nah ini kedepannya kita coba jadikan ini sebagai pelajaran ke depan. Yang kedua adalah mungkin kita lebih mencoba untuk membangun yang namanya sustainability. Artinya kita mencoba membangun satu permainan yang menarik, mencoba membangun dari teman-teman yang dengan anak-anak yang masih muda juga gitu ya, supaya kedepannya itu kita bisa membuat satu yang kita bilang DNA sepak bola Sulut. Nah ini
ini juga tidak mudah juga ini Mas Restu gitu ya. Karena di satu sisi kita mau mengedepankan anak-anak muda, tapi juga mereka juga harus siap dengan prosesnya gitu. Kayak kemarin kita gagal di Liga di 8 besar tuh, kita cukup ini juga sih, cukup sedih juga gitu ya, nggak bisa. Padahal kita tuh kemarin cuma butuh seri kalau nggak salah untuk kita bisa lolos ke 4 besar. Tapi memang kita ternyata tidak beruntung di situ, kita harus terhenti di babak 8 besar. Nah, dari sini kita harapkan kita bisa melakukan evaluasi untuk persiapan tim di musim 2022 ini. Nah, ini juga banyak banget challenges-nya nih, Mas Estu, gitu. Kayak tahun lalu itu banyak banget tantangan-tantangan yang kita harus lalui di awal. Yang pertama adalah kondisi yang tidak ideal dengan adanya pandemi COVID-19. Nah, itu yang jelas yang pertama itu tidak ada kepastian jadwal. Saya ingat kita udah mempersiapkan tim buat TC itu dari bulan Maret, ternyata nggak ada kabar, nggak ada kejelasan, April, Mei, Juni, sampai baru mulai di Oktober. Nah, ini merupakan satu tantangan tersendiri ya buat kita Mas Esu ya. Artinya kalau tidak ada kepastian jadwal, kita sulit nih untuk mengatur jadwal latihan. Kita kapan mesti training camp, kapan mesti menyiapkan akomodasi dan lain-lain. Buat teman-teman pemain juga sulit karena harus jauh dari keluarga gitu kan. Yang kedua adalah dari sistem bubble nih. Sistem bubble itu memang boleh dibilang cukup berat bagi beberapa pemain karena mereka tidak bisa ketemu dengan keluarganya dalam waktu yang sering lah gitu ya. Kalau home and away itu masih bisa ada kesempatan buat ketemu dengan keluarganya, karena kadang-kadang ketemu dengan keluarga itu bisa merecharge semangat kita, badan kita, pikiran kita gitu kan ya. Nah, ini dengan kondisi bubble ini, it's providing us with a new challenge gitu ya. Kita harus terus memotivasi pemain, nggak bisa terus-terusan dengan insentif gitu ya, karena at some point mereka harus ada unsur mereka harus ada keluarga lah, ada komunikasi gitu loh. Itu yang sangat challenging. Jadi dengan segala keterbatasan, nah ini juga kita tahun 2022 ini sekarang juga efeknya apa? Efeknya jadi mundur nih Mas Estu. Liga 1-nya masih berjalan, Liga 2-nya sudah selesai gitu kan. Jarak antara Liga 2 sampai Liga 1 itu sekitar mungkin akan sekitar 6-7 bulan lah. Karena pasti Liga 1 akan berakhir, feeling saya mungkin di April atau Mei setelah puasa, ada jeda sebulan Juni, mungkin baru Juli atau Agustus Liga 2 akan bergulir lagi nih. Nah, itu juga providing us with another challenge nih. Masalah soal kontrak pemain, sekarang ada sebagian pemain lagi dipinjam misalnya gitu kan sama di Liga 1. Nah, jadi memang dengan segala ketidakpastian ini kita mencoba tetap membuat satu tujuan. Nah, di mana kita akan mempersiapkan tim dengan sebaik-baiknya, dengan kondisi apapun yang ada, dan tentunya harapannya adalah kita bisa mirip-mirip dengan tahun lalu, kita paling tidak membangun tim yang mampu untuk berkompetisi dan bermain secara maksimal, paling tidak untuk di top 4 lah kita ininya ya, aim-nya dulu nih. Paling nggak kalau kita punya chance di tengah musim kita berada di top 4, maka baru deh kita mencoba lebih realistis lagi, kita bisa menambah pemain-pemain kita bisa menambah kekurangan-kekurangan kita yang mana yang perlu dibantu. Dan seperti itu, biasanya kita seperti itu approach-nya Mas Estu. Jadi tentunya memang target besarnya tentu kita semua dan nggak cuma saya, semua tim di Liga 2 pasti ingin punya tujuan yang sama, yaitu lolos ke Liga 1. Cuma sekali lagi, masing-masing tim juga punya keterbatasan, ya, masing-masing punya challenge-nya masing-masing gitu kan. Jadi memang yang diharapkan ya kita bisa melakukan club management dengan baik, menjaga hubungan dengan pemain dan lain-lain. Mudah-mudahan hasil juga akan maksimal. Makanya tadi kita mesti setnya tuh mungkin ini ya, dalam short terms lah ya gitu. Yang tadi saya bilang gitu kan, tiap musim punya tantangannya masing-masing gitu kan. Kalau saya menjanjikan sesuatu yang saya tidak bisa tepati, tentunya juga nggak bagus juga gitu. Jadi yang saya bisa janjikan adalah kita akan mencoba untuk membangun tim semaksimal mungkin. Kita harus mengetahui juga kekuatan kita di mana, kelemahan kita di mana, gitu kan. Nah, kita mulai dari situ dulu deh. Dari situ kita bisa membangun tim yang kompetitif.
dengan target juga yang realistik dan rasional. Dari situ kita bisa melihat apakah kita bisa leapfrog atau enggak gitu loh. Jadi itu yang kita lakukan selama ini, dan di tahun lalu pun kita dengan pendekatan yang sama, kita hampir bisa lolos gitu. Kita punya chance buat lolos. Menurut saya having a chance-nya itu penting gitu ya. Kalau memang kita kelihatan tidak compete, mainnya juga nggak bagus gitu kan, tentu nggak bagus juga gitu kan. Nah, kita mau paling tidak we have a shot. Dan tahun lalu we have a shot. Dan kita juga mau mereplika sistem yang sama buat tahun ini, paling tidak, makanya saya bilang tadi, targetnya mungkin kalau kita bisa competing with the top 4 di divisi kita, then we have a shot. Itu dulu deh. Jadi mungkin saya breakdown into ini kali ya, beberapa jawaban gitu. Jadi memang yang pertama evaluasi secara keseluruhan gitu kan. Kalau kita lihat secara target kita sudah mampu mencapai target kita di awal, yaitu untuk lolos ke babak 8 besar. Secara permainan apakah kami sudah puas? Tentu belum gitu ya. Masih banyak sekali area-area yang bisa diperbaiki lah. Kita sangat menyadari di awal-awal itu memang kita kurang sempurna dalam hal finishing misalnya. Makanya di bursa transfer itu kita sempat masukkan misalnya kayak si Patrick Wanggai gitu kan, dan ada beberapa pemain yang kita harapkan bisa lebih efektif dalam hal finishing, dan itu terbukti dia bisa mencetak 2 apa 3 gol dengan beberapa assist gitu kan. Yang kedua adalah tentunya kita masih juga butuh pelapis untuk sayap kita di kiri dan kanan misalnya, ya. Nah, hal-hal seperti ini yang sudah kita antisipasi buat perbaikan ke depannya. Karena tadi saya bilang Mas Estu bahwa kita butuh yang namanya sustainability. Artinya sustainability itu kita membangun dari basis pemain yang sudah ada sekarang, kita kembangkan supaya mereka juga bisa berkembang bersama tim. Artinya kalau kita cuma copot pemain, masukin pemain, copot pemain, itu nggak ada yang namanya keberlanjutan dari sisi permainan. Jadi itu yang saya bilang dengan DNA sepak bola, kita harus punya tuh, itu yang kita harus bikin dari sekarang gitu kan. Nah ini makanya kita sudah melakukan performance evaluation juga. Kita sedang godok lagi nih beberapa kekurangan kita supaya kita bisa lebih baik ke depannya. Nah yang kedua terkait dengan hal-hal yang tadi sifatnya non teknis lah ya, yang Mas Estu bilang tadi, ini sih ya suka nggak suka ini juga masih bagian daripada sepak bola nasional kita lah ya, bukan sesuatu hal yang baru juga. Ya mungkin kalau boleh sedikit sharing juga gitu kan, mungkin ada beberapa kejadian yang melibatkan perangkat pertandingan misalnya gitu ya, kayak wasit gitu. Saya pikir juga sebagian besar itu lebih kepada mungkin kurangnya pengalaman ataupun kurangnya level daripada knowledge wasit itu sendiri gitu kan, yang mana memang seharusnya ini menjadi tanggung jawab daripada asosiasi terkait gitu kan. Jadi memang banyak sekali suara-suara mengenai match fixing atau apapun itulah ya, yang saya juga tidak terlalu mau fokus ke sana. Yang jelas kita mau fokus kepada hal-hal yang kita bisa kontrol, yaitu permainan kita. Makanya kalau untuk hal seperti itu saya mencoba untuk terus tekankan kepada pemain bahwa udahlah, kita nggak usah terlalu fokus kepada hal-hal yang sifatnya non teknis. Kita fokus kepada hal-hal yang kita bisa kontrol. Kita bisa kontrol emosi kita, ya kita bisa kontrol semangat kita harus semangat kalau main, ya kita bisa kontrol juga misalnya kayak kalau di tackle kita bisa tahan lah ya. Jadi nggak usah memancing untuk menjadikan faktor non teknis ini menjadi penentu daripada satu pertandingan gitu kan. Dan hasilnya memang ya nggak ini juga ya, nggak mudah juga gitu kalau kita mungkin cuma dari sisi ngomong doang gitu kan ke pemain. Cuman bagi pemain yang memang terlibat di situ pada saat di pertandingan, itu juga mungkin nggak mudah juga kalau sudah
terlibat begitu dalam emosi permainan gitu Mas Esu ya. Nah, itu juga kayak contoh kita sempat mengalami beberapa kejadian di mana salah satu pemain kita si Patrick waktu itu kalau nggak salah ya, Patrick Wanggai, ada gestur-gestur yang dianggap tidak cocok lah ya buat budaya kita sepak bola gitu kan. Kita memang kalau terkait dengan hal itu memang kita tidak mensupport hal tersebut, sudah pasti gitu kan. Cuman kalau boleh jujur, sebenarnya itu diprovok oleh beberapa hal gitu, karena memang masih terdengar canting-canting rasis misalnya, yang suara-suara yang seperti binatang dan sebagainya. Menurut saya juga itu harusnya menjadi evaluasi daripada asosiasi secara keseluruhan. Jadi memang hal itu masih terjadi itu Mas Estu gitu kan. Kita juga mencoba melihat dari sisi kemanusiaan, walaupun saya tidak membenarkan, tapi memang ketika sudah di lapangan ada canting-canting seperti itu, canting-canting yang sifatnya memecah belah gitu kan, itu tidak dibenarkan juga gitu harus. Jadi banyak sebenarnya faktor-faktor yang masih perlu diperbaiki, dan itu juga seharusnya bisa menjadi satu catatan juga bagi penyelenggara, baik itu LIB maupun PSSI gitu. Jadi terkait dengan hal-hal yang non teknis, saya mencoba untuk tidak terlalu fokus ke situ, tapi kita coba untuk fokus kepada hal-hal yang kita bisa kontrol lah, intinya seperti itu. Jadi kalau terkait dengan jadwal tadi Mas Estu ya, memang ini juga tidak lepas daripada faktor force major juga, pandemi lah ya, pandemi COVID ini yang menyebabkan ketidakpastian dari sisi penyelenggaraan Liga 1 maupun Liga 2 gitu kan. Sebagai hasilnya sekarang Liga 2-nya terlalu lama jedanya gitu. Tapi memang saya paham dari LIB dan PSSI sendiri itu sudah mencoba secara maksimal, tapi memang tidak mudah juga Mas Estu untuk menyelenggarakan satu kompetisi yang sifatnya masif gitu kan. Ini melibatkan banyak hal, melibatkan dari sisi sponsorship misalnya, dari sisi media rights gitu kan, mereka juga menyiapkan waktu, dari sisi izin daripada kepolisian misalnya, yang memang kemarin sempat tidak diberikan karena memang dalam masih kondisi yang belum aman gitu untuk menyelenggarakan satu kerumunan gitu kan. Nah, saya sangat memahami gitu kan, kita mencoba untuk positive thinking aja, dan saya yakin PSSI dan LIB pun juga sudah mulai merumuskan. Kita juga masih belum tahu ini sifatnya apakah udah mulai home and away lagi atau masih bubble misalnya gitu. Karena ini penting juga buat kita sebagai klub dalam hal perencanaan dan budgeting misalnya. Kalau home and away tentunya ada biaya buat akomodasi dan lain-lain, ya kan. Nah, itu juga akan berpengaruh terhadap overall budgeting dan struktur daripada tim. Nah, ini juga kita lihat juga kemarin berseberangan dengan kompetisi AFF misalnya, banyak pemain yang dipakai, banyak klub yang komplain soal jadwal ya. Memang demikian adanya gitulah ya, karenanya ada pandemik ini memang sangat-sangat sulit dan itu sangat-sangat challenging, dan cuman saya yakin mudah-mudahan PSSI dan LIB ini sudah merumuskan untuk supaya bisa lebih baik di 2022. Terkait dengan internal kita dari sisi pelatih dan pemain, ini memang ada beberapa pemain yang masih under kontrak tapi nggak banyak. Demikian juga dengan kepelatihan, saat ini kita masih evaluasi terus. Ini banyak kaitannya dengan kepastian jadwal dulu gitu kan. Kita sedang membuat suatu budgeting. Biasanya kan ada stepnya nih Mas Estu. Kita tahu kapan kompetisi mulai, kapan kita harus mulai training, kapan kita harus lock pemain dan pelatih. Nah, ujungnya ini kita belum tahu kapan mulai nih kan. Otomatis kita sekarang masih meraba-raba lah kira-kira kapan gitu kan. Nah, inilah yang nanti kita masih akan terus rumuskan, baik dari sisi kepelatihan maupun dari sisi pemain. Mas, sekali lagi, yang menjadi utamanya adalah kita mau yang membuat strategi dan ini langkah yang terbaik buat Sulut United, dan tentunya tanggung jawab kita kepada masyarakat juga akan terus kita jalankan, baik itu dalam bentuk
apa penyebaran untuk culture sepak bola maupun keterlibatan kita dengan bibit-bibit muda Sulut dengan anak-anak. Kita punya beberapa program juga untuk Go to School misalnya, lebih mengenalkan Sulut United ke anak-anak di sekolah. Kita juga mau lebih mencanangkan lagi kegiatan-kegiatan CSR kita. Kita juga mau mencoba menjadi satu organisasi yang memiliki tanggung jawab sosial juga gitu dan peduli terhadap lingkungan.